Halo semuanya, salam jumpa dalam tutorial analisis struktur dengan metode kekakuan. Metode kekakuan adalah metode yang sangat populer saat ini karena banyak digunakan dalam perangkat lunak komersial. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami langkah-langkah dalam metode kekakuan. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskannya dengan cara yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh kita semua. Baik, kita lihat sebagai contoh suatu struktur portal bidang seperti yang tampak di sini. Suatu portal bidang dengan jumlah batang 2, yaitu batang 1 dan batang 2. Kemudian terdapat beban horizontal 40 kN pada titik nodal 2. Kemudian batang 1 dibatasi oleh titik 1 dan 2 dari 1 dan 2. Kemudian batang 2 dibatasi oleh titik 2 dan 3, 2 dan 3. Kemudian ukuran batang untuk balok lebarnya adalah 0,2 meter dan tingginya adalah 0,45 meter. Sedangkan untuk kolom baik lebar dan tingginya sama yaitu 0,35 meter. Sedangkan modulus elastik bahan E sama dengan 2,1 kali 10⁻7 kN per meter persegi. Baik, sebelum kita melakukan analisis struktur untuk portal bidang ini, ada baiknya kita mereview langkah-langkah dalam metode kekakuan. Jadi untuk metode kekakuan, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pertama, tentukan derajat kebebasan struktur. Karena derajat kebebasan struktur merupakan hal yang penting untuk menentukan ukuran matriks kekakuan struktur. Kemudian kita bentuk matriks kekakuan batang dalam koordinat lokal atau K kecil dan matriks transformasi T untuk semua batang. Selanjutnya, bentuk matriks kekakuan batang dalam koordinat global atau K besar untuk semua batang. Selanjutnya kita rakit matriks kekakuan batang dalam koordinat global menjadi matriks kekakuan struktur sesuai dengan vektor tujuan masing-masing batang atau ID. Kemudian kita tentukan vektor beban P, sehingga setelah matriks kekakuan struktur diperoleh dan vektor beban kita tentukan, maka perpindahan global struktur atau U besar dapat kita hitung. Selanjutnya dengan diperolehnya perpindahan struktur, maka deformasi batang atau U kecil, gaya-gaya batang, S, dan reaksi tumpuan dapat kita hitung. Nah, ini adalah langkah yang harus kita lakukan untuk menganalisis struktur dengan metode kekakuan. Baik, selanjutnya kita tentukan derajat kebebasan struktur yang kita tinjau ini. Jadi kita lihat titik 1 adalah jepit, ini sehingga tidak ada perpindahan. Kemudian titik 2 adalah titik bebas, sehingga ada 3 perpindahan, yaitu U1, U2, dan U3. Sedangkan pada titik 3 juga tumpuan jepit, sehingga tidak ada perpindahan. Dengan demikian, maka derajat kebebasan struktur ini sama dengan 3, sehingga nanti ukuran matriks kekakuan struktur adalah 3 kali 3. Nah, selanjutnya kita bentuk matriks kekakuan batang, matriks transformasi, dan vektor tujuan untuk semua batang. Kita lihat batang 1 ini A1 dapat kita hitung sesuai dengan ukuran yang tadi sudah ditentukan. Kemudian I1 juga dapat kita hitung, yaitu 1/12B kali H⁻3, sehingga kita dapatkan momen inersia untuk batang 1. Demikian juga untuk batang 2, luas batang 2 dan momen inersia batang 2 dapat kita hitung dengan cara yang sama. Kemudian tadi modulus elastik bahan adalah E sama dengan 2,1 kali 10⁻7 kN per meter persegi. Nah, matriks kekakuan batang dalam koordinat lokal atau K kecil dari pengetahuan kita sebelumnya adalah sesuai dengan persamaan ini, sehingga untuk memudahkan kita lakukan hitungan antara seperti yang ada dalam tabel ini, yaitu elemen dari matriks kekakuan K kecil ini adalah EA per L, 4 EI per L, 2 EI per L, 6 EI per L kuadrat, dan 12 EI per L pangkat 3. Sehingga untuk setiap batang, baik batang 1 dan batang 2, besaran ini dapat kita hitung dari data yang tadi sudah kita tentukan. Nah, untuk batang 1 misal, ya, batang 1 ini dengan hitungan antara ini adalah
matriks kekakuan batang 1 dalam koordinat lokal, sehingga misalnya EA per L itu batang 1 ini 735000 ini. Kemudian juga ini sama min EA per L ini. Kemudian ini 12 EI per L pangkat 3. Ini 12 EI per L pangkat 3 7350 ini. Kemudian 6 EI per L kuadrat ini, 6 EI per L kuadrat ini 12862,5. Yang ini kemudian min 12 EI per L pangkat 3 ini min 7350. Kemudian 6 EI per L kuadrat ini 12862,5. Kemudian kolom berikutnya ini 6 EI per L kuadrat 12862,5 ini. Kemudian 4 EI per L, 4 EI per L ini 3012,5. Kemudian ini min 6 EI per L kuadrat ini 12862,5 min 12862,5. Selanjutnya 2 EI per L ini 2 EI per L 15006,25 15006,25. Selanjutnya dengan cara yang sama untuk kolom 4, 5, 6 ini sama, jadi min EA per L ini jadi pindahkan ke sini, EA per L ini, kemudian min 12 EI per L pangkat 3 ini, kemudian min 6 EI per L kuadrat ini, min 12862,5, kemudian 12 EI per L pangkat 3 7350 ini, kemudian min 6 EI per L kuadrat ini 12862,5 min, kemudian kolom yang terakhir 6 EI per L kuadrat ini 12862,5, kemudian 2 EI per L 15006,25 ini, kemudian min 6 EI per L kuadrat ini jadi min 12862,5, dan yang terakhir 4 EI per L 3001,5. Nah, ini adalah matriks kekakuan batang 1 dalam koordinat lokal. Kemudian kita tentukan matriks transformasinya. Jadi matriks transformasi batang 1, karena dari 1 ke 2 kita lihat ini adalah persamaannya, C adalah cos, S adalah sin, sehingga dengan demikian maka C cos alpha yaitu XJ dikurangi XI per L, karena batang 1 dari ujung 1 ke ujung 2, sehingga XJ adalah X2 0 kalau kita ambil salib sumbu di sini 0, kemudian XI adalah 0 juga dibagi dengan L-nya 3,5 sehingga C-nya adalah 0. Kemudian S sin alpha yaitu YJ dikurangi YI, YJ adalah Y2, Y2 berarti 3,5 dikurangi Y1, Y1 0 begitu, kemudian dibagi dengan L, L adalah 3,5 sehingga S atau sin alpha sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan pada persamaan ini C0 ini. Kemudian S1 min S min 1, kemudian ini 1. Ini CS min SC1 sama jadi CS min SC1. Jadi ini adalah matriks transformasi untuk batang 1. Selanjutnya kita dapatkan matriks kekakuan batang dalam koordinat global atau K besar. Untuk batang 1, K1, yaitu sama dengan T1 transpos kali K1 kecil kali T1. Sehingga apabila 3 matriks ini kita kalikan, akan diperoleh matriks K1 besar seperti yang terlihat di sini. Kemudian kita tentukan vektor tujuannya untuk merakit matriks kekakuan K1 besar ini. Jadi kita lihat untuk batang 1 dari 1 ke 2 atau dari 1 ke 2 dari bawah ke atas, sehingga ID-nya untuk titik 1 tidak ada perpindahan, jadi ini 0, 0, 0. Kemudian untuk titik 2 ada U1, U2, U3, sehingga ini adalah 1, 2, 3. Nah, dengan cara yang sama kita bisa melakukan hal ini untuk batang 2. Jadi untuk batang 2, jadi ini adalah tadi hitungan antara, ini adalah matriks kekakuan untuk batang dalam koordinat lokal, sehingga apabila kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam persamaan ini, maka kita peroleh matriks kekakuan batang 2 dalam koordinat lokal. Kemudian kita tentukan matriks transformasinya T2. Jadi batang 2 dari 2 ke 3, dari 2 ke 3, sehingga untuk C-nya cos alpha adalah XJ dikurangi XI dibagi L. Jadi XJ adalah X3 yaitu 5 dikurangi XI
atau X2 sama dengan 0 gitu, kemudian dibagi dengan L-nya, L adalah 5. Sehingga C sama dengan cos alfa sama dengan 1. Selanjutnya untuk sin alfa, YJ dikurangi YI per L, YJ-nya adalah Y3 dikurangi Y2, jadi sama dengan 3,5 dikurangi 3,5 dibagi dengan L2 sama dengan 5. Sehingga sin alfa sama dengan 0. Kemudian ini adalah persamaan untuk matriks transformasi, yaitu CS min SC1. Kemudian ini juga sama CS min SC1, sehingga kalau kita substitusikan nilai C dan S ke dalam persamaan ini, jadi C1 di sini, kemudian S0 min S0, C1, sehingga kita dapatkan matriks transformasi untuk batang 2 seperti yang tampak di sini. Jadi terlihat di sini matriks transformasi untuk batang 2 adalah matriks identitas karena batang 2 adalah batang datar, sehingga sebetulnya dalam hal ini kita tidak perlu mentransformasikan ke dalam koordinat global karena baik sumbu lokal maupun sumbu global sudah sama, sehingga matriks transformasi merupakan matriks identitas. Dengan demikian maka matriks kekakuan batang 2 dalam koordinat global atau K2 besar sama dengan T2 transpos kali K2 kecil kali T2. Jadi kalau kita kalikan matriks ini, maka kita peroleh matriks kekakuan batang 2 seperti yang tampak di sini. Sebetulnya matriks kekakuan K2 besar ini sama dengan matriks kekakuan K2 kecil karena matriks transformasi untuk batang 2 adalah matriks identitas. Baik, selanjutnya kita tentukan vektor tujuan untuk batang 2. Batang 2 tadi ujung I-nya adalah titik nodal 2 dan ujung J-nya adalah titik nodal 3, yaitu dari 2 ke 3, sehingga vektor tujuannya dari 2 ke 3, sehingga di sini ada U1, U2, U3, sehingga ini 1, 2, 3, dan di titik 3 tidak ada perpindahan, sehingga ini 0, 0, 0. Baik, selanjutnya kita harus merakit matriks kekakuan batang yang sudah ditransformasikan ke dalam koordinat global menjadi matriks kekakuan struktur. Jadi kita tahu tadi derajat kebebasan struktur adalah 3, sehingga ukuran matriks kekakuan struktur sama dengan 3 kali 3. Untuk itu kita siapkan tempat untuk menampung matriks kekakuan masing-masing batang, di mana matriks kekakuan struktur adalah berukuran 3 kali 3. Kemudian matriks kekakuan batang kita rakit sesuai dengan vektor tujuannya. Ini adalah matriks kekakuan batang 1 dalam koordinat global. Kemudian ini adalah vektor tujuannya yang tadi sudah kita tetapkan 0, 0, 1, 2, 3. Itu dari sini 0, 0, 0, 1, 2, 3. Kemudian kita tempatkan vektor tujuan ini di atas sini, kemudian juga di samping di sini. Kita lihat ada elemen dari vektor tujuan yang bernilai 0, artinya sebetulnya elemen matriks kekakuan batang tersebut tidak dirakit, sehingga itu bisa kita eliminasi seperti ini. Demikian juga untuk yang itu, artinya sebetulnya hanya bagian ini nanti yang dirakit ke dalam matriks kekakuan struktur. Sebagai contoh, untuk elemen ini nanti ditempatkan pada baris pertama, kolom pertama. Jadi pada baris pertama, kolom pertama pada matriks kekakuan struktur, atau di sini baris pertama, kolom pertama, jadi nanti ditempatkan di sana. Kemudian elemen yang ini ditempatkan pada baris pertama kolom kedua, jadi baris pertama kolom kedua di sini. Demikian juga untuk kolom yang terakhir ini ditempatkan pada baris pertama kolom ketiga, jadi di sini. Dan selanjutnya untuk baris yang kedua, elemen ini ditempatkan pada baris kedua kolom pertama. Jadi nanti ditempatkan di sini baris kedua kolom pertama. Demikian juga untuk elemen yang ini ditempatkan pada baris kedua kolom kedua atau di sini. Dan yang ini nanti ditempatkan pada baris kedua kolom ketiga di sini. Demikian juga untuk baris yang terakhir, jadi elemen ini nanti ditempatkan pada baris ketiga kolom pertama atau di sini. Kemudian selanjutnya ini elemen ini ditempatkan pada baris ketiga kolom kedua di sini. Dan elemen yang terakhir ini ditempatkan pada baris ketiga kolom ketiga atau di sini. Jadi tampak bahwa matriks kekakuan dengan mudah dapat kita peroleh dengan cara menempatkan elemen matriks kekakuan batang yang sudah ditransformasikan dalam koordinat global ke dalam
matriks kekakuan struktur sesuai dengan vektor tujuan masing-masing batang. Jadi ini adalah kontribusi batang 1 pada matriks kekakuan struktur. Selanjutnya kita dapat melakukan cara yang sama untuk batang 2. Ini adalah matriks kekakuan batang 2 yang sudah ditransformasikan ke dalam koordinat global. Kemudian kita juga tahu tadi vektor tujuan batang 2 adalah 1, 2, 3, 0, 0. Batang 2 ini 1, 2, 3, 0, 0, 0, sehingga ini nanti ditempatkan di sana dan juga di samping sini. Kemudian sama seperti tadi, elemen dari vektor tujuan yang bernilai 0 itu kita coret, artinya bahwa matriks kekakuan tidak dirakit, sehingga hanya bagian ini nanti yang berkontribusi pada matriks kekakuan struktur. Sama seperti tadi, jadi elemen ini ditempatkan pada baris pertama kolom pertama, jadi di sini. Kemudian yang ini ditempatkan pada baris pertama kolom kedua, jadi di sini. Dan elemen ini nanti ditempatkan pada baris pertama kolom ketiga, jadi di sini. Selanjutnya yang ini ditempatkan pada baris kedua kolom pertama, jadi di sini. Elemen ini ditempatkan pada baris kedua kolom kedua, di sini. Dan yang ini ditempatkan pada baris kedua kolom ketiga, di sini. Selanjutnya elemen ini ditempatkan pada baris ketiga kolom pertama, di sini. Dan yang ini ditempatkan pada baris ketiga kolom kedua. Dan elemen yang terakhir ini ditempatkan pada baris ketiga kolom ketiga atau di sini. Ini adalah kontribusi dari batang 1 dan batang 2 pada matriks kekakuan struktur, sehingga ini kita jumlahkan masing-masing elemen. Akhirnya kita dapatkan matriks kekakuan struktur seperti yang tampak di sini. Baik, selanjutnya setelah kita dapatkan matriks kekakuan struktur, maka kita harus menentukan vektor beban. Kita tahu ini adalah beban horizontal pada titik 2, jadi kita lihat ini adalah pada derajat kebebasan nomor 1, sedangkan beban pada derajat kebebasan yang lain sama dengan 0. Sehingga demikian maka P1 sesuai dengan U1 adalah 40 kN sesuai dengan soal yang ada. Kemudian P2 tidak ada beban pada U2, 0. Dan P3 tidak ada beban pada U3, 0. Sehingga ini adalah vektor beban. Selanjutnya ini adalah matriks kekakuan struktur yang tadi sudah kita peroleh. Dengan demikian maka setelah kita peroleh matriks kekakuan struktur dan vektor beban, maka perpindahan struktur atau U1 sampai dengan U3 dapat kita hitung dengan persamaan K kali U sama dengan P. Dengan demikian maka persamaan ini dapat kita selesaikan dengan cara-cara yang sudah kita pelajari dalam analisis numerik. K kali U sama dengan P. Dengan demikian maka dengan mudah perpindahan struktur yaitu U1, U2, U3 dapat kita hitung dengan salah satu cara yang sudah kita pelajari dalam metode numerik. Baik, setelah perpindahan struktur diperoleh, maka kita dapat menghitung deformasi masing-masing batang, kemudian setelah itu kita hitung gaya-gaya batang, dan akhirnya setelah semua gaya batang kita hitung, maka kita dapat menghitung reaksi tumpuan. Langkah-langkahnya seperti ini, kita lihat deformasi batang 1, U1 kecil dapat kita hitung dengan persamaan T1 kali U1 besar, matriks transformasi berukuran 6 kali 6, sehingga U1 ini harus berukuran 6 kali 1. Untuk itu kita harus tentukan sesuai dengan vektor tujuan dari batang 1. Batang 1 tadi dari 1 ke 2, dari 1 ke 2. Kemudian kita lihat bahwa batang 1 vektor tujuannya adalah 0, 0, 1, 2, 3, sehingga kita substitusikan ke sini 0, 0, 0, kemudian 1, 2, 3 artinya adalah U1, U2, U3 yang tadi sudah kita peroleh. Dengan demikian maka deformasi untuk batang 1 dapat kita hitung seperti di sini. Jadi ini adalah U1 kecil, ini adalah T1, dan ini adalah U untuk batang 1 yang terdiri dari U1 besar, U2 besar, dan U3 besar. Sehingga apabila matriks ini kita kalikan, kita peroleh U kecil yang terdiri dari U1, U2, U3, U4, U5, U6 untuk batang 1. Akhirnya kita peroleh nilai ini. Baik, setelah U kecil kita peroleh, maka kita dapat menghitung gaya batang untuk batang 1. Kita hitung dengan persamaan ini, S1 sama dengan K1 kecil kali U1 kecil. Jadi S1 terdiri dari 6 elemen, S1 sampai dengan S6 untuk batang 1. Ini adalah K1 kecil yang sudah kita peroleh sebelumnya. Kemudian
ini adalah U1 kecil yang baru saja kita peroleh, sehingga apabila matriks ini kita kalikan, kita dapatkan gaya batang 1, yaitu S1 sampai dengan S6. Kita lihat karena batang 1 dari 1, 2, maka S1 ini adalah 0,18 ke bawah karena negatif. Kemudian S2 0,46 kN, jadi ke kanan karena positif. Kemudian S3 momen 0,98 kN positif, berarti kebalikan dengan arah putaran jarum jam. Kemudian S4 di ujung yang lain positif, artinya ke atas 0,18 kN. Dan S5 negatif, jadi ke kanan 0,46 kN. Dan S6 atau momen positif 0,62 kN, kebalikan dengan arah putaran jarum jam. Baik, selanjutnya dengan cara yang sama, kita dapatkan deformasi batang dan gaya batang untuk batang 2. Jadi untuk batang 2 dari 2 ke 3, batang 2 dari 2 ke 3, ini dari 2 ke 3, ini tadi U1, U2, U3 yang sudah kita hitung sebelumnya. Kemudian deformasi batang untuk batang 2, U2 kecil sama dengan T2 besar kali U2 besar. Jadi ini adalah U2 kecil, ini tadi T2 yang sudah kita hitung, kemudian U2, jadi kita harus memperhatikan vektor tujuan, jadi U2 tadi 1, 2, 3, 0, 0, sehingga ini kita tempatkan U1, U2, U3 dari hasil yang sudah kita hitung sebelumnya, kemudian 0, 0, 0. Sehingga apabila itu kita substitusikan ke sini, maka akhirnya kita peroleh deformasi untuk batang 2, yaitu ini. Nah, dengan diperolehnya deformasi batang 2, maka kita dapat menghitung gaya batang 2. Jadi S2 sama dengan K2 kecil kali U2 kecil. Jadi ini adalah S2. Kemudian ini adalah K2 kecil yang sudah kita peroleh sebelumnya. Kemudian ini adalah U2 kecil yang baru saja kita dapatkan. Sehingga apabila ini kita kalikan, akhirnya kita dapatkan gaya batang untuk batang 2 atau S2. Jadi ini adalah hasilnya. Kita lihat batang 2 dari 2 ke 3, dari 2 ke 3, sehingga S1 ini 39,54 kN positif ke kanan. Kemudian S2 min 0,18 kN negatif, sehingga ini ke bawah. Kemudian S3 0,62 kN negatif, sehingga searah dengan arah putaran jarum jam. Kemudian S4 di ujung yang lain min 3,954 kN, sehingga arahnya ke kiri. Kemudian S5 0,18 kN positif sehingga ke atas. Kemudian S6 min 0,31 kN sehingga searah dengan arah putaran jarum jam. Baik, dengan diperolehnya gaya-gaya batang, maka selanjutnya kita dapat menghitung reaksi tumpuan baik untuk tumpuan 1 maupun tumpuan 3. Reaksi tumpuan dapat kita hitung dengan persamaan ini, jadi RI sama dengan sigma T0 transpos kali SI dikurangi PI. Jadi ini adalah reaksi tumpuan, sigma apabila pada tumpuan tersebut terdiri dari beberapa batang. T0 ini adalah submatriks dari matriks transformasi pada batang tersebut untuk titik yang ditinjau. SI adalah gaya batang di titik tumpuan tersebut, sedangkan PI apabila ada beban luar yang bekerja pada tumpuan tersebut, walaupun sebetulnya agak jarang. Jadi misalkan untuk tumpuan nomor 1, node 1 ini, jadi RX1, RY1, Rθ1, ini adalah reaksi tumpuan arah X, arah Y, dan arah rotasi. Kemudian T0 untuk batang 1, tadi ini adalah matriks transformasi untuk batang 1. Kemudian ini adalah T0-nya atau submatriks dari T, karena kita lihat untuk batang 1 dari 1 ke 2, jadi kita ambil bagian yang pertama. Karena kita lihat S1, jadi ini adalah S di ujung yang pertama. Sehingga kita ambil elemen yang ini. Kemudian ini adalah SSI, SYI, dan STI. Ini adalah gaya untuk batang 1 di ujung yang pertama atau ujung I. Jadi kita lihat bahwa tadi untuk batang 1 ini adalah gaya batangnya, kemudian batang 1 dari 1 ke 2, sehingga yang berpengaruh terhadap tumpuan nomor 1 adalah gaya batang di ujung I atau gaya-gaya ini. Atau sebetulnya persamaan ini adalah
mentransformasikan dari sumbu lokal ke sumbu global yang sudah kita ketahui bahwa untuk mendapatkan gaya-gaya dalam sumbu global, maka persamaannya adalah T transpos kali S atau T transpos kali gaya dalam sumbu lokal. Sehingga sebetulnya persamaan ini adalah mentransformasikan gaya dalam sumbu lokal ke dalam sumbu global. Nah, dengan demikian, dengan menggunakan persamaan ini, maka kita dapatkan reaksi tumpuan di titik 1. Jadi ini Rx1, Ry1, dan Rθ1. Kemudian ini adalah T0 transpos untuk batang 1. Jadi ini adalah T batang 1. Yang ini, kemudian kita ambil yang ini karena untuk batang 1 yang terkait dengan tumpuan 1 yang berpengaruh adalah S di ujung yang pertama. Sehingga kita ambil T yang ini. Kemudian kita transposkan. Kemudian S-nya yang ini, kita lihat batang 1 yang berpengaruh terhadap tumpuan 1 adalah gaya di ujung yang pertama, sehingga kita ambil yang ini. Jadi min 0,18, 0,46, 0,98 dari nilai ini. Sehingga apabila ini kita kalikan, kita peroleh hasil ini. Jadi reaksi untuk tumpuan yang pertama, Rx, sama dengan min 0,46 kN, Ry min 0,18 kN, dan Rθ 0,98 kN. Nah, dengan cara yang sama, kita dapat menghitung reaksi tumpuan 3. Kita gunakan persamaan yang sama, kita lihat untuk tumpuan 3 hanya dipengaruhi oleh satu batang, yaitu batang 2, dan batang 2 tadi dibatasi oleh titik 2 dan 3, artinya gaya batang yang berpengaruh hanya gaya batang di ujung nomor 3 atau di ujung J, sehingga ini Rx2, Ry2, Rθ2 untuk tumpuan 2, ini adalah T0 transpos kali S untuk batang 2. Kita lihat untuk batang 2 ini adalah gaya batang yang sudah kita peroleh tadi. Jadi artinya yang berpengaruh adalah gaya batang pada ujung J atau yang ini. Yang kita substitusikan di sini. Sedangkan T0-nya, jadi karena yang berpengaruh adalah ujung J, sehingga yang kita ambil untuk T0 adalah bagian ini. Ini adalah T0 untuk tumpuan nomor 2. Kemudian kita substitusikan ke persamaan ini adalah T0, 2 transpos. Jadi ini kita transposkan. Kemudian ini adalah S untuk batang 2 di ujung J, yang itu. Kita masukkan di sini, sehingga ini apabila kita kalikan, kita peroleh reaksi tumpuan 3. Nah, saya kira itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi dapat kita lihat bahwa metode kekakuan untuk portal bidang dapat dengan mudah kita lakukan. Semoga tutorial ini ada manfaatnya bagi kita. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.